Alright, halo semuanya, balik lagi sama gue Yazid di channel ini. How do you do? Gue harap kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat. Dan di video kali ini gue bakalan bahas salah satu hal yang menurut gue paling penting yang bisa dilakukan pria, yaitu dalam merawat wajah. Dimana dalam merawat wajah sebetulnya nggak cukup dengan hanya menggunakan air biasa aja. Jadi perlu ada item tambahan yang bisa lo pakai untuk merawat wajah kalian, atau yang bisa dikenal dengan istilah skincare. Kalau kalian tahu, sekarang emang udah zaman dimana cowok pun udah peduli dengan kesehatan wajahnya, maksudnya dalam merawat wajahnya. Kalau biasanya kan lo tahu, biasanya tuh cewek yang suka merawat wajah, cuman sekarang cowok pun emang udah sadar dan peduli terhadap wajahnya sendiri, dan itu menurut gue bagus. Karena ketika lo bisa merawat wajah dengan baik dan perlahan-lahan wajah lo semakin jauh dari masalah-masalah kulit, at least lo bisa pede dengan hal itu. So, jadi untuk kali ini gue bakalan share item skincare yang paling basic yang bisa digunakan oleh pria. Jadi buat kalian yang mikir kalau skincare hanya digunakan untuk cewek, sebetulnya untuk sekarang itu cowok pun menurut gue udah perlu. Dan di sini gue bakal membahas dua item paling penting yang paling mendasar buat kalian para pemula ataupun kalian yang emang udah pakai skincare cukup lama. Karena kalau misalkan kita pakai produk atau item skincare terlalu banyak kayak cewek sampai 9 step, itu bakalan bener-bener ribet dan ngeganggu waktu sih kalau menurut gue. Cuman di sini gue hanya akan share dua item yang emang menurut gue paling esensial buat kalian yang mau merawat wajah atau mulai skincarean. Yang pertama dan paling utama yaitu adalah face wash, dimana peran face wash itu sangat penting, dan gue yakin mostly cowok terutama di Indonesia itu at least punya lah kalau masalah face wash. Dimana face wash itu sangat penting untuk membersihkan wajah kalian dari kotoran-kotoran setelah kalian beraktivitas ataupun bahkan sebelum beraktivitas. Kayak misalkan lo bisa gunain face wash setelah bangun tidur atau di pagi hari, dan kalian bisa pakai lagi sore atau malam hari, tapi gue biasanya pakai malam sih. Untuk rekomendasi pemakaian face wash sendiri itu sebetulnya bisa 2-3 kali dalam sehari. Kalau kelebihan itu sebetulnya gak baik sih, karena akan membuat kulit kalian menjadi lebih kering. Itu yang gue alamin kalau misalkan pakai face wash terlalu sering. Dan perlu diingat juga, kalau kalian memakai face wash itu jangan pakai face wash yang bikin muka kalian keset. Dalam artian muka kalian itu jadi kayak kaku kalau kalian ngomong kayak gini, terus kalau kalian pegang itu benar-benar kering, dan itu gua gak saranin sama sekali. Jujur aja gue udah beberapa kali coba beberapa produk di minimarket, hampir semua face wash untuk cowok, dan sayangnya gak ada yang cocok sama sekali, hingga akhirnya gue mencoba produk yang cewek dan ternyata cocok. Cuman yang cewek itu kurang nampol dalam membersihkan wajah gue gitu guys. Jadi ya formulasi ada dalam face wash cowok dan cewek itu sebetulnya berbeda. Dan hingga pada akhirnya gue bertemu dengan salah satu brand lokal skincare yang diformulasikan juga untuk cowok, yaitu MS Glow. Ini gue seneng banget bisa nemuin produk ini, karena emang awalnya gue ragu dengan produk ini karena gue udah kapok, bener-bener kapok pakai face wash khusus cowok. Tapi ketika gue maksain diri gue buat beli ini, dan ini gak mengecewakan sih. Dan ini ada scrubnya, cuman scrubnya itu bisa dibilang kecil, bahkan hampir gak ada sama sekali, gak kerasa scrubnya. Tapi gue gak bakal review, jadi ini hanya sebagai contoh atau referensi face wash yang gue pakai. Dan menurut gue ini sangat-sangat worth it. Setelah kalian membersihkan wajah entah di pagi hari atau di malam hari, terkhusus di pagi hari, kalian kalau mau beraktivitas kan pasti ada di bawah terik matahari. Kalian akan berhadapan dengan paparan sinar matahari langsung. Nah, gue saranin buat kalian, kalau memang aktivitas kalian memang bener-bener harus berpapasan dengan sinar matahari, kalian wajib pakai sunscreen atau sunblock sih. Dan perlu kalian ketahui, sunscreen dan sunblock itu adalah dua hal yang berbeda. Gue nggak tahu bener-bener detailnya seperti apa, karena gue bukan expert di dalam bidang skincare.
Tapi yang gue tahu perbedaan sunscreen dan sunblock itu adalah kalau sunscreen itu lebih ke kimia, kalau sunblock itu lebih ke fisik. Jadi fungsi sunblock itu sama-sama melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, cuman secara fisikal dimana ketika ada sinar matahari berpaparan dengan kulit kita, sunblock fungsinya untuk menahan dan mengembalikan lagi sinar yang terpapar ke kulit kita. Jadi secara gak langsung sinarnya tuh dipantulin lagi gitu. Nah, kalau sunscreen itu bekerja secara kimia, jadi sama kayak sunblock, cuman sunscreen nggak dipantulkan sinarnya. Jadi kalau sunscreen tuh kalau gak salah diserap, cuman nggak sampai melukai kulit atau nggak bikin kulit jadi kebakar gitu. Jadi diserap oleh sunscreen. Jadi emang bisa dibilang bedanya sunblock itu bisa dibilang lebih long lasting atau lebih lama. Kalau sunscreen emang dianjurkan untuk dipakai secara berkala. Kalau nggak salah 3 jam sekali. Dan untuk kekurangannya lagi, kalau sunscreen itu akan bekerja lebih optimal katanya kalau dipakai 30 menit sebelum beraktivitas. Jadi sebelum kalian berangkat 30 menit kalian harus pakai dulu sunscreen, baru setelah 30 menit kemudian sunscreen itu akan bekerja secara optimal gitu. Dan untuk sunscreen yang gue pakai untuk sekarang itu gue pakai yang Skin Aqua karena ini harganya murah, cuma 50.000. Terus juga gue udah pernah coba yang Biore yang biru, itu juga enak. Dan untuk sunscreen sendiri atau sunblock, gue saranin SPF-nya atau sun protection factor disarankan minimal SPF-nya SPF 15. Kalau lebih baik sih kayak ini 50, lebih gede lebih bagus, lebih bekerja secara optimal dan lebih lama gitu. Kenapa gue merekomendasikan sunscreen? Pertama, sunscreen bukan item yang bisa bikin kulit kalian jadi cerah, menghilangkan jerawat, enggak. Cuman sunscreen itu bisa mengatasi kulit kalian dari kebakaran. Maksudnya kalau kulit kalian terbakar ya itu mungkin kalian nggak pakai sunscreen. Jadi fungsi sunscreen itu melindungi kulit kalian supaya enggak terbakar oleh sinar matahari yang cukup berbahaya. Dan kalau kalian emang belum tahu bahaya dari sinar UVA dan UVB yang dihasilkan oleh paparan sinar matahari, itu bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi perlu sunscreen untuk melindungi kulit kalian dan mencegah kalian dari kanker. Selain itu juga bisa tercegah dari penuaan dini atau dari keriput, dan juga kalau gak salah peradangan yang lebih kalau kalian punya jerawat. Jadi kalau misalkan sunscreen itu bisa mencegah jerawat kalian supaya nggak terbakar atau lebih parah, apalagi flek-flek hitam biasanya. Jadi sunscreen begitu penting dalam menjaga kesehatan kulit. So, jadi gue recap lagi. Yang pertama tadi ada face wash, dimana ini fungsinya membersihkan wajah kalian setelah kalian beraktivitas ataupun sebelum beraktivitas. Dan ini merupakan item yang paling wajib dan menurut gue paling esensial, cowok rata-rata punya sih. Dan yang kedua ini sunscreen, dimana fungsinya adalah protecting. Jadi setelah kalian cleansing wajah kalian, kalian juga harus protecting supaya nggak terkena efek radikal bebas atau efek buruk dari aktivitas yang kalian lakukan gitu, terutama di bawah paparan sinar matahari. So, mungkin segitu aja yang bisa gue share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Sekali lagi, skincare itu nggak melulu tentang cewek. Dan kalian perlu ketahui kalau skincare dan make up itu benar-benar dua hal yang berbeda. Dimana skincare itu fungsinya bukan untuk membuat kalian menjadi ganteng secara instan. Cuman skincare itu akan membuat kalian lebih baik, good looking, secara bertahap dan rutin. Jadi kalau skincare sih menurut gue ya, cowok pun menurut gue penting sih. Kalau make up ya itu tergantung orangnya sih. Kalau gue nggak pakai make up. So, segitu aja yang bisa gue sampaikan. Sorry kalau misalkan ada yang kurang jelas. Kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. And then kalau kalian merasa cocok dengan video ini atau dengan channel ini, bisa di subscribe. I'm Rifki Azida Bibi. Keep push the limit and see you.